Meskipun laut dan dunia bawah air masih menyimpan banyak misteri, sejumlah sineas berhasil memanfaatkannya sebagai inspirasi untuk menghadirkan kisah-kisah yang menegangkan sekaligus menarik. Lautan, yang menutupi sebagian besar permukaan bumi, hingga kini belum sepenuhnya dieksplorasi. Masih ada begitu banyak rahasia, fenomena aneh, hingga potensi ancaman mengerikan yang belum terungkap oleh para ilmuwan. Justru karena penuh misteri itulah, lautan menjadi latar yang ideal untuk sebuah film. Dari cerita tentang petualangan mencari harta karun, horor yang menghadirkan makhluk tak dikenal, hingga drama survival di kedalaman laut, semua elemen tersebut mampu membangun atmosfer cerita yang kuat. Berikut ini adalah deretan film terbaik yang mengambil latar bawah laut dan berhasil memikat penonton dengan daya tarik serta ketegangannya. Jika berbicara tentang film bertema bawah laut dengan nuansa petualangan yang menegangkan, The Sandstorm bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Dirilis pada tahun 2011, film ini diproduseri oleh James Cameron, sineas legendaris yang dikenal lewat Titanic dan Avatar. Walaupun tanggapan penonton dan kritikus cukup beragam, banyak yang menilai bahwa The Sandstorm berhasil menawarkan plot yang intens serta kualitas visual yang sangat memukau. Cerita film ini berfokus pada sebuah tim penyelam profesional yang melakukan ekspedisi ke salah satu gua bawah laut paling berbahaya dan sulit diakses, yakni Gua Esa Ala di kawasan Pasifik Selatan. Eksplorasi tersebut dipimpin oleh penyelam berpengalaman, Frank McGuire, yang sudah berbulan-bulan mempelajari kompleksitas gua itu. Dalam ekspedisi kali ini, Frank ditemani oleh putranya, Josh, serta rekannya, Carl Hurley. Namun, petualangan yang awalnya direncanakan sebagai misi penelitian berubah menjadi mimpi buruk. Ketika mereka tengah berada jauh di dalam gua, sebuah banjir besar mendadak melanda dan menutup jalur keluar utama. Kondisi tersebut membuat mereka terjebak di kedalaman yang gelap, dingin, dan penuh tekanan. Situasi semakin menegangkan ketika persediaan mulai menipis. Dengan keterbatasan oksigen dan makanan, mereka dipaksa untuk mencari alternatif jalan keluar. Satu-satunya cara adalah menelusuri labirin gua bawah laut yang sempit dan berbahaya, di mana setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. The Sandstorm tidak hanya menyajikan ketegangan survival yang penuh adrenalin, tetapi juga menggambarkan hubungan ayah-anak, kerja sama tim, serta insting bertahan hidup manusia ketika berhadapan dengan alam yang tak terduga. Aquaman 2018 adalah film produksi DC Films yang tergabung dalam jagat sinematik DC Extended Universe, DCEU. Film ini awalnya merupakan bagian dari rancangan cerita besar yang dipersiapkan oleh Zack Snyder, meskipun pada akhirnya arah cerita semesta tersebut tidak sepenuhnya terlaksana sesuai rencana awal. Disutradarai oleh James Wan, sineas yang dikenal lewat kesuksesan franchise horor The Conjuring, film ini menghadirkan pendekatan berbeda dengan nuansa visual spektakuler khas dunia bawah laut. Kisahnya berfokus pada Arthur Carey, diperankan oleh Jason Momoa. Sejak kecil Arthur mengetahui bahwa dirinya bukan manusia biasa. Ia adalah putra dari seorang penjaga mercusuar bernama Thomas Carey dan Ratu Atlana, penguasa kerajaan Atlantis. Sebagai keturunan campuran manusia dan bangsa Atlantis, Arthur tumbuh dengan identitas yang terbelah. Meski mengetahui garis keturunannya, ia tidak pernah benar-benar siap menghadapi tanggung jawab besar yang menantinya. Konflik utama muncul ketika Arthur dipaksa kembali ke Atlantis untuk mengisi kekosongan tahta. Pada awalnya, ia menolak keras takdir tersebut. Namun situasi semakin memanas saat muncul ancaman besar dari Orm, dikenal juga sebagai King Orm, saudara tirinya, yang berambisi menyatukan 7 kerajaan laut dan memicu perang terhadap dunia manusia. Di sisi lain, Arthur juga harus menghadapi Black Manta, musuh bebuyutan yang menyimpan dendam pribadi terhadapnya. Film ini tidak hanya menyoroti pertarungan antar karakter, tetapi juga perjalanan Arthur menemukan jati dirinya sebagai pewaris Atlantis dan sebagai pahlawan yang menjembatani dua dunia, daratan dan lautan. Secara komersial, Aquaman meraih kesuksesan luar biasa dengan pendapatan lebih dari $1 miliar di seluruh dunia, menjadikannya salah satu film terlaris yang pernah diproduksi Warner Bros.
Meski fokus utamanya adalah pada petualangan superhero, film ini tetap menghadirkan elemen bawah laut yang memanjakan mata, mulai dari kerajaan Atlantis yang megah hingga pertempuran besar di dasar laut. Selain The Sanctum, film garapan James Cameron lainnya yang juga menghadirkan elemen bawah laut adalah The Abyss. Bahkan, film The Abyss adalah proyek tentang bawah laut pertama yang dikerjakan oleh Cameron jauh sebelum The Sanctum. The Abyss sendiri rilis pada tahun 1989 dan bercerita tentang Ed Harris dan Mary Elizabeth Mastrantonio, di mana mereka merupakan mantan pasangan suami istri. Mereka adalah insinyur perminyakan yang ahli dalam bidangnya, namun masih memiliki beberapa masalah yang perlu untuk diselesaikan. Keduanya kemudian terdaftar untuk membantu mendampingi seorang anggota Navy SEAL untuk menjalankan sebuah misi penyelamatan rahasia. Sebuah kapal selam nuklir sebelumnya mendapatkan serangan misterius dan kemudian tenggelam dengan kondisi yang penuh misteri. Ketika kemudian mereka berada di bawah laut, mereka benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat, di mana ternyata ada sosok alien yang sangat cerdas dan kejam di bawah air, yang mana dialah yang diduga sebagai pihak yang sudah menghancurkan kapal selam nuklir tersebut. Pada saat itu, dengan efek praktikal yang sangat luar biasa, James Cameron berhasil memukau banyak orang dengan kualitas visual yang luar biasa. Into the Blue 2005 adalah sebuah film petualangan kriminal yang dibintangi oleh Paul Walker dan Jessica Alba. Film ini menggabungkan keindahan dunia bawah laut dengan ketegangan drama yang penuh intrik berbahaya. Kisahnya berpusat pada sepasang penyelam muda, Jared dan Sam, yang benar-benar jatuh cinta pada kehidupan sederhana di Kepulauan Bahama. Dikelilingi pantai berpasir putih, laut biru yang jernih, serta suasana tropis yang menenangkan, keduanya merasa seolah menemukan surga pribadi yang membuat mereka enggan kembali ke kehidupan sebelumnya. Namun, alasan mereka bertahan di sana ternyata bukan hanya karena pesona alam semata. Kehidupan Jared dan Sam berubah drastis ketika dua teman lama mereka, Bryce dan Amanda, datang berkunjung. Bersama-sama, keempatnya melakukan penyelaman dengan harapan bisa menemukan harta karun yang konon tersembunyi di dasar laut. Petualangan itu membawa mereka pada penemuan mengejutkan. Alih-alih emas atau permata, mereka justru menemukan bangkai sebuah pesawat yang tenggelam. Lebih mengejutkan lagi, di dalam kargo pesawat tersebut terdapat muatan ilegal berupa kokain dalam jumlah besar. Awalnya, mereka hanya berniat memeriksa temuan itu, tetapi situasi perlahan menjadi rumit. Tanpa sepengetahuan Jared dan Sam, Bryce melakukan kesalahan fatal. Ia mengambil risiko dengan mencoba menjual sebagian barang haram tersebut. Keputusan itu menjadi titik awal bencana, karena secara tidak langsung mengundang perhatian para gembong narkoba. Dari situ, keempat sahabat itu pun terseret ke dalam pusaran bahaya, di mana hidup mereka kini menjadi incaran sindikat berbahaya yang tak segan menghabisi siapapun yang menghalangi jalan mereka. Underwater 2020 adalah film bergenre sci-fi thriller yang disutradarai oleh William Aubang. Film ini menggabungkan nuansa horor, misteri, dan ketegangan bertahan hidup dengan latar utama di dasar laut terdalam. Kisahnya berpusat pada sekelompok peneliti dan pekerja yang sedang berada di sebuah fasilitas pengeboran bawah laut bernama Kepler Station, yang terletak di dasar Samudra Hindia. Situasi tiba-tiba berubah drastis ketika sebuah gempa bumi besar menghantam dan merusak struktur stasiun tersebut. Para kru yang selamat terpaksa harus berjuang keluar dari reruntuhan fasilitas yang perlahan hancur. Di antara para tokoh utama adalah Nora Price, diperankan oleh Kristen Stewart, seorang teknisi yang tangguh dan cepat mengambil keputusan. Bersama rekan-rekannya, ia harus menemukan cara untuk mencapai kapsul penyelamat yang berada jauh dari lokasi mereka. Namun, perjalanan tersebut bukan hanya soal menahan tekanan ekstrim dan keterbatasan oksigen. Perlahan mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang bersembunyi di kegelapan dasar laut, makhluk misterius yang tampaknya terbangun akibat aktivitas pengeboran. Film ini menghadirkan ketegangan berlapis. Dari sisi survival, penonton disuguhi perjuangan manusia menghadapi kondisi ekstrim di kedalaman laut. Dari sisi horor, kehadiran makhluk laut menambah atmosfer klaustrofobik penuh misteri,
dan serba mencekam. Meski tidak terlalu menekankan pada cerita panjang atau pengembangan karakter yang mendalam, Underwater lebih menonjolkan atmosfer gelap, intensitas aksi, serta desain makhluk yang mengingatkan pada gaya kosmik horor ala H.P. Lovecraft. Secara keseluruhan, Underwater adalah film yang cocok bagi penonton yang menyukai kisah bertahan hidup penuh ketegangan dengan sentuhan sains fiksi dan horor laut dalam yang menakutkan.